Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Pada materi ke-21 ini kita akan belajar materi tentang mengenal norma-norma kehidupan. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Pengertian norma beragam menurut para ahli. Apa saja macam norma dalam masyarakat, tujuan dan contohnya? Pengertian norma secara harfiah adalah pedoman. Macam norma dalam bermasyarakat, tujuan dan contohnya perlu diketahui lantaran sebagai aturan manusia dalam kehidupan. Ada 4 macam norma beserta tujuan dan contohnya sebagai kaidah hidup yang berisi aturan-aturan yang berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat jenis norma tersebut adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Secara harfiah, norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Ada pula yang berpendapat bahwa norma berasal dari bahasa Latin yaitu mos, bentuk jamak dari kata mors yang berarti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Dikutip dari makalah pengantar ilmu hukum yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Berikutnya kita akan berbicara tentang macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma berperan penting demi menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat. Aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku individu yang beragam. Norma dianggap sebagai unsur yang fundamental, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam menentukan tingkah laku seseorang. Berikut ini penjelasan 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat beragama, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kesehariannya. Manusia harus mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Menurut buku pendidikan kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 2007, suntingan dari Sri Murtono dan kawan-kawan, tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh penerapan norma agama antara lain yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan dari norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum mempunyai 2 sifat, yaitu yang pertama bersifat perintah, mengatur seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika tidak dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya, setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kemudian, yang kedua bersifat larangan, yaitu membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan sesuai ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar norma hukum akan ditindaklanjuti secara hukum. Dampaknya bisa berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia.
suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Tujuan norma kesusilaan adalah mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan atas perbuatannya yang tidak benar. Contoh pelaksanaan norma kesusilaan, yaitu seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perilaku yang salah. Yang keempat yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma kesopanan mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, cara bertemu ke rumah seseorang, dan lain-lain. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan, atau dijauhkan oleh masyarakat. Ada beberapa tujuan norma kesopanan, yaitu yang pertama, agar bisa diterima di masyarakat. Yang kedua, agar dapat menghargai orang yang lebih tua. Yang ketiga, agar bertingkah laku sesuai aturan masyarakat. Yang keempat, agar lebih memahami hakikat kemanusiaan dan tata etika pergaulan. Kemudian yang kelima, agar bisa bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Contoh penerapan norma kesopanan antara lain yang pertama, siswa bersikap sopan kepada gurunya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang halus dan sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Demikian tadi materi tentang macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.